Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Melrosa dengan NIM 19030054. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul penyusunan jadwal ujian di jurusan akuntansi Syariah UNIB dengan menggunakan pewarnaan graf. Untuk yang bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Pengaturan jadwal yang baik sangat berperan penting dalam kelancaran kegiatan suatu lembaga atau suatu institusi. Jadwal yang baik harus memperhatikan segala hal yang mempengaruhi jadwal tersebut. Misalnya, individu-individu yang dilibatkan dalam jadwal yang akan disusun, ketersediaan waktu, tempat berlangsungnya acara, dan berbagai hal lain yang berperan penting dalam acara tersebut. Hal ini juga terjadi pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam menyusun jadwal. Dalam kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi, banyak sekali jadwal yang harus dibuat. Mulai dari jadwal kuliah, jadwal ujian, jadwal praktikum, jadwal ujian proposal tugas akhir, sampai dengan jadwal ujian sidang akhir. Banyak masalah yang timbul ketika menyusun satu jadwal. Masalah pertama yang sering muncul adalah kesulitan dalam men-setting waktu dan tempatnya. Selanjutnya adalah masalah pengecekan jadwal apakah sudah tidak ada jadwal yang berbenturan. Atau dalam hal lain terkadang dalam satu shift ujian hanya dapat diujiankan satu mata kuliah saja, sehingga jika mata kuliah yang diadakan tersebut banyak, maka membutuhkan waktu ujian yang lama dan terkadang ada mahasiswa yang harus mengikuti dua ujian dalam waktu yang bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu cara yang dapat digunakan adalah pewarnaan graf, khususnya pada pewarnaan simpul atau coloring for text. Masalah penyusunan jadwal dapat dimodelkan dalam satu graf dan kemudian mewarnainya dengan metode pewarnaan graf, khususnya pewarnaan simpul, sehingga akan diperoleh jadwal ujian yang efektif dan dapat dipastikan tidak ada satupun mahasiswa yang mengikuti dua atau lebih mata ujian dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya tertarik untuk menjelaskan bagaimana penggunaan pewarnaan graf dalam menyusun jadwal, khususnya pewarnaan simpul. Nah, kita dapatkan yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penggunaan pewarnaan simpul dalam penyusunan jadwal ujian. Lalu, batasan masalah yang saya ambil adalah penyusunan jadwal ujian hanya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah menyusun jadwal ujian menggunakan shift yang minimum dan memperhatikan langkah-langkah dalam menyusunan jadwal tersebut yang dibuat menggunakan pewarnaan graf, khususnya pewarnaan simpul, sehingga tidak ada mahasiswa yang mengikuti ujian dua atau lebih mata kuliah pada waktu yang bersamaan. Lalu, manfaat penelitiannya adalah menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang cara menyusun jadwal ujian menggunakan pewarnaan graf, dan untuk referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya. Untuk bab 2 ada kajian pustaka, yaitu yang pertama adalah konsep dasar graf. Teori graf merupakan kajian yang cukup tua usianya dan memiliki banyak terapan sampai saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dengan titik atau vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan sisi atau edge. Adapun pengertian dan istilah dalam graf yang diperlukan untuk definisi satu-satunya yaitu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan VE yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi. Untuk definisi 1-2 yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Lalu sisi berarah ini disebut juga busur. Pada graf berarah, UV dan VU menyatakan busur yang berbeda. Untuk definisi 1-3, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, UV dan VU adalah sisi yang sama. Lalu selanjutnya definisi 1-4, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga
jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika UV adalah sebuah sisi pada graf G. Untuk definisi 15, graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Graf kosong dilambangkan dengan N di mana N adalah N kecil adalah jumlah simpul. Untuk definisi 16, yaitu untuk sebarang sisi E, UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Lalu selanjutnya definisi 17, derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar 2. Lalu kita masuk ke jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf dapat dikelompokkan menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Ada beberapa graf sederhana khusus yang sering dijumpai pada banyak aplikasi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada graf lengkap, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar 3. Yang kedua ada graf lingkaran, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Untuk contohnya bisa dilihat gambar 4. Untuk yang ketiga ada graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Untuk contohnya ada di gambar 5. Lalu masuk ke graf dalam notasi matriks. Yang pertama ada matriks ketetanggaan. Misal G, V, E adalah graf dengan N simpul lebih besar dari 1, matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran N kali N. Bila matriks tersebut dinamakan A, Ij, maka Ij sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Sebaliknya, Aij sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Karena matriks ketetanggaan hanya berisi 0 dan 1, maka matriks tersebut juga dinamakan matriks 0, 1. Untuk yang kedua ada matriks bersisian, yaitu matriks dwimatra yang berukuran N kali M. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A, Aij, maka Aij sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Sebaliknya, Aij sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Untuk contoh dapat dilihat pada gambar. Lalu kita masuk ke pewarnaan graf, yaitu pemberian warna, yang biasanya dipresentasikan sebagai bilangan terurut mulai dari 1 pada objek tertentu pada graf. Objek tersebut dapat berupa simpul, sisi, wilayah, ataupun kombinasi ketiganya. Adapun macam pewarnaan graf, yaitu yang pertama ada pewarnaan simpul, merupakan pemberian warna pada setiap simpul sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Untuk yang kedua ada pewarnaan sisi, merupakan pemberian warna pada setiap sisi pada graf sehingga sisi-sisi yang berhubungan tidak memiliki warna yang sama. Yang ketiga ada pewarnaan wilayah, merupakan pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan memiliki warna yang sama. Adapun definisi 41 yaitu jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul tersebut, bilangan kromatik graf G disimbolkan dengan XG. Untuk kita ketahui sifat-sifat bilangan kromatik ini, yang pertama adalah jika XG-nya sama dengan 1, jika dan hanya jika G adalah graf kosong. Yang kedua, XG besar dari 3 jika dan hanya jika G memiliki subgraf yang merupakan K3 atau C3. Untuk yang ketiga, untuk setiap graf planar berlaku teorema 4 warna, yaitu XG kecil atau sama dengan 4. Lalu selanjutnya graf lengkap KN memiliki XGN, lalu graf lingkaran CN memiliki XG sama dengan 2 bila N genap dan XG3 bila N ganjil. Lalu graf teratur berderajat N selalu memiliki XG kecil atau sama dengan N tambah 1. Algoritma pewarnaan simpul.
masalah utama dalam pewarnaan simpul graf adalah bagaimana mewarnai semua simpul pada graf, sehingga tidak ada simpul-simpul yang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Hal ini biasanya dikaitkan dengan penggunaan warna yang seminimum mungkin, atau bilangan kromatiknya kecil. Beberapa graf dengan sifat tertentu dapat langsung ditentukan bilangan kromatiknya. Lalu salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf adalah algoritma Welch-Powell. Algoritma ini merupakan algoritma yang prinsipnya berdasarkan pada nilai derajat dari setiap simpul. Simpul yang memiliki derajat yang lebih tinggi diwarnai lebih dahulu. Algoritma ini memberikan batas atas untuk XG, yaitu bahwa algoritma tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Dapat dibaca ini adalah langkah-langkah dalam pewarnaan simpul pada graf G menggunakan algoritma Welch-Powell. Lalu kita lanjut ke bab terakhir, yaitu metode penelitian. Untuk yang pertama, meninjau permasalahan penjadwalan. Yang untuk kedua, mengumpulkan teori yang mendukung menyelesaikan persoalan tersebut. Yang ketiga, mempelajari konsep dasar pewarnaan simpul. Yang keempat, mengambil suatu kasus masalah penjadwalan dan diselesaikan dengan menggunakan pewarnaan simpul. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil yang diperoleh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.